Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6A yang beranggotakan 1 Ilham Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 20200112013 dan saya Gilang Wicaksana dengan nomor induk mahasiswa 20200112028 dan Carlos Geor yang hebat dengan nomor induk mahasiswa 20200112026. Di video ini kelompok kami akan menjelaskan tentang beberapa proses manufaktur, yaitu proses bubut luar dan dalam, proses undercut, dan pembuatan ulir dalam dan luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ilham Firmansyah, NIM 2020012013. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bubut luar dan bubut dalam. Yang pertama, bubut luar. Proses ini merupakan proses dasar dari pembubutan, yaitu mengurangi diameter suatu benda kerja menjadi diameter yang kita butuhkan. Pada proses penyayatannya, gerakan pahat sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Untuk proses pengerjaannya, yang pertama kita menyiapkan benda kerja, pahat, kunci cekam, dan kunci toolpost. Tentukan terlebih dahulu berapa diameter benda kerja yang diinginkan, misal 24 mm. Pasang benda kerja pada cekam, lalu senter dengan mata pahat. Untuk posisi mata pahatnya, tegak lurus terhadap benda kerja. Kemudian, proses pemakanan dilakukan dengan eretan lintang sebanyak 1 strip atau 0,4 mm terhadap benda kerja. Kemudian gunakan eretan alas untuk menggeser mata pahat. Lakukan proses ini secara berulang dengan teliti sampai diameter yang diinginkan. Bubut dalam. Bubut dalam merupakan pembubutan dengan gerakan pemakanan sejajar dengan sumbu benda kerja. Menurut arah pemakanannya, bubut dalam mirip dengan pembubutan luar. Namun perbedaannya adalah bubut dalam dilakukan pada bagian dalam benda kerja. Bubut dalam ini bertujuan untuk memperbesar diameter lubang pada suatu benda kerja. Untuk proses pengerjaannya, pertama siapkan pahat, kunci cekam, dan kunci toolpost yang nantinya untuk memasang pahat. Pemasangan benda kerja tidak boleh terlalu menonjol keluar. Selain besar putaran mesin harus sesuai dengan perhitungan, arah putaran harus berlawanan dengan arah mata pahat. Berikutnya, pasang pahat dengan posisi menghadap lurus terhadap benda kerja. Lalu dekatkan pahat pada benda kerja. Pembubutan dilakukan pada titik tengah dari benda kerja dengan pemakanan 0,4 mm. Lakukan proses ini secara berulang hingga diameter dan kedalaman yang telah ditentukan. Perkenalkan, nama saya Carlos Geor yang hebat, NIM 2020012026. Berikut saya akan menjelaskan tentang proses pembubutan alur atau undercut. Alat-alat yang harus digunakan dalam pembubutan alur atau undercut. Yang pertama, kunci jak atau cekam. Yang kedua, kunci toolpost. Yang ketiga, jangka sorong. Yang keempat, pahat alurnya sendiri. Langkah kerja dalam pembubutan alur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasang benda kerja dan kunci dengan kuat. Selanjutnya, beri tanda lebarnya alur yang akan dibuat. Selanjutnya, pasang pahat alur pada rumah pahat. Pastikan
ujung pahat sejajar dengan senter putarnya. Selanjutnya pastikan pahat alur tegak lurus dengan benda kerjanya. Selanjutnya langkah pengaluran pahat alur didekatkan dengan benda kerja. Lalu nyalakan mesin. Selanjutnya pengaluran dimulai dari pangkal alur yang akan dibuat. Ada pula besar putaran spindle yang akan digunakan, yaitu 1/3 sampai setengah putaran normal. Dan besar putaran alur ini adalah 120 rpm. Dan itulah langkah-langkah pembubutan alur atau undercut. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gilang Wicaksana. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan ulir luar dan dalam. Ulir adalah alur-alur yang melilit pada sebuah batang poros atau pada suatu lubang dan permukaan yang panjang dengan ukuran tertentu. Ulir ini berfungsi sebagai pengikat suatu bagian dengan bagian yang lain. Contohnya pada mur dan baut. Sebelum membuat ulir luar dan dalam, kita siapkan dulu alat-alat dan bahannya, yaitu 1. Pahat rata atau ICO 6, yang kedua pahat muka atau ICO 2, lalu yang ketiga pahat alur atau ICO 7, lalu yang keempat pahat ulir metris, lalu yang terakhir adalah besi atau benda kerja. Selanjutnya langkah-langkah membuat ulir. 1. Potong dan sayatlah benda kerja sesuai dengan ukuran yang Anda butuhkan. Pastikan diameter benda kerja ini sesuai dengan ukuran mur yang nanti akan dipasangkannya. Lalu yang kedua, tentukan posisi roda gigi pada mesin bubut sesuai dengan kisar pitch atau gang dari ulir yang akan dibuat. Periksa pula posisi gear dan semua tuas pengaturannya sudah sesuai aturan. 3. Siapkan bagian pahat bubut permukaan ulirnya. Karena di sini kita akan membuat ulir jenis metrik, memiliki besar sudut sekitar 55 derajat. Kemudian pasanglah pahat bubut tadi dengan posisi sejajar kepala lepas atau center. 4. Setelah itu, atur putar spindle di kecepatan yang sesuai dengan kondisi benda kerja. Pasanglah benda kerja yang telah dipotong tadi pada dudukannya di mesin bubut. Kerjakan proses pembubutan secara rata pada benda kerja ini untuk membuat bentuk dan ukuran diameter luarnya sesuai perencanaan. Lalu yang kelima, mulailah dengan menyalakan mesin bubut serta menekan tuas otomatis drat untuk melakukan proses pemakanan. Kerjakan proses ini sedikit demi sedikit hingga ulir terbentuk sempurna pada permukaan benda kerja. Lalu untuk mengecek kesesuaian jarak puncak ulir, maka dilakukan pembubutan ulir dengan kedalaman setipis mungkin dan kemudian dicek dengan mal ulir atau pitch gauge. Lalu yang terakhir, setelah sesuai, maka pembubutan ulir dapat dilakukan dengan penambahan kedalaman 0,1 mm setiap penyayatan. Untuk proses finishing, penambahan kedalaman sebesar 0,02 mm dan dilakukan 2-3 kali penyayatan pada kedalaman yang sama setelah selesai cek dengan mur atau ring thread gauge. Lalu saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pembubutan ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, prinsipnya sama seperti pembubutan ulir luar, hanya berbeda pada alat potong yang digunakan dan ukuran pembubutan rata sebelum diulir atau diameter minor. Langkah-langkah pembubutan ulir adalah: yang pertama, menyiapkan alat yang diperlukan. Alat potong yang diperlukan antara lain adalah center drill, lalu twist drill, lalu pahat ICO 8 atau ICO 9, lalu pahat alur dalam. Pada lubang bertingkat atau ulir tidak tembus, maka perlu dibuat alur untuk pembebasan ulir dengan pahat alur dalam, lalu pahat ulir, lalu
langkah-langkah yang perlu dilakukan saat melakukan pembubutan ulir dalam, yaitu yang pertama, membubut diameter minor untuk ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, maka diameter lubang yang dibubut adalah sebesar diameter mayor ulir dikurangi pit atau jarak puncak ulir. Dan agar dalam pengepasan ulir lebih mudah, biasanya diameter minor ditambah 0,2 mm. Untuk selanjutnya, proses pembubutan ulir dalam sama dengan pembubutan ulir luar. Dari proses membuat alur pembebas ulir, mengatur jarak puncak, dan mengecek kesesuaian jarak puncak ulir, lalu pembubutan ulir. Sekian sedikit penjelasan dari kelompok 6 mengenai mesin perkakas. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Salam.